Pernah merasa lelah luar biasa setelah kumpul-kumpul padahal kamu cuma duduk dan ngobrol? Halo bro, sobat seperjuangan. Selamat datang kembali di ruang mesin pribadi kita. Ada sebuah fenomena aneh yang kita semua pernah alami. Kamu bangun tidur dengan energi penuh, tubuh terasa bugar. Tapi setelah melewati serangkaian interaksi, rapat di kantor, makan siang bersama teman, atau bahkan sekedar percakapan panjang di telepon, tiba-tiba di sore hari kamu merasa energimu terkuras habis. Kamu merasa kosong, lelah mental, padahal secara fisik kamu tidak melakukan aktivitas berat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa interaksi sosial kadang terasa lebih melelahkan daripada olahraga? Jawabannya terletak pada sebuah konsep yang sangat penting untuk dipahami di era modern ini. Baterai sosial. Bayangkan dirimu seperti sebuah smartphone. Kamu memulai hari dengan tingkat baterai tertentu. Setiap aktivitas, setiap interaksi, setiap lingkungan tempatmu berada akan mengisi atau menguras daya baterai itu. Masalahnya, kita seringkali tidak sadar aplikasi mana yang paling boros baterai dan di mana letak power bank kita. Kita terus-terusan memakai aplikasi boros daya hingga baterai kita mencapai 1% dan kita terpaksa mati. Merasa lelah, mudah marah, dan tidak ingin diganggu. Mengelola baterai sosialmu adalah kunci untuk tetap menyala sepanjang hari dengan energi yang optimal. Langkah 1. Kenali tipe bateraimu. Langkah pertama adalah memahami sistem operasimu sendiri. Secara umum ada dua tipe baterai utama, yaitu introvert dan ekstrovert. Ini bukan tentang pemalu atau suka pesta. Ini murni tentang dari mana kamu mendapatkan dan bagaimana kamu menggunakan energi. Baterai tipe I atau introvert, kamu memulai hari dengan baterai penuh 100%. Bateraimu terisi penuh saat kamu sendirian, melakukan aktivitas yang tenang seperti membaca, nonton, atau menekuni hobimu. Interaksi sosial terutama dengan banyak orang atau orang baru adalah aplikasi yang sangat boros daya. Setiap percakapan, setiap pertemuan, perlahan menguras bar energimu. Setelah acara sosial yang panjang, kamu butuh waktu menyendiri untuk mengisi daya kembali ke 100%. Baterai tipe E atau ekstrovert. Bateraimu bekerja sebaliknya. Kamu mungkin memulai hari dengan energi 50 hingga 60%. Justru interaksi sosiallah yang menjadi chargermu. Bertemu orang baru, diskusi dalam kelompok, atau pergi ke acara ramai justru akan mengisi bar energimu hingga 100%. Sebaliknya, sendirian terlalu lama bisa membuat bateraimu perlahan-lahan turun. Tentu ada juga tipe A atau ambivert yang merupakan kombinasi keduanya. Kadang mereka butuh keramaian untuk bersemangat, kadang mereka butuh kesunyian untuk perlihi. Kuncinya adalah mengenali dirimu ada di spektrum mana. Apakah kamu tipe yang energinya terkuras atau terisi oleh interaksi sosial? Mengetahui ini adalah langkah awal paling fundamental. Langkah 2. 3 aturan cerdas mengelola baterai. Setelah tahu tipe bateraimu, sekarang saatnya mengelolanya dengan cerdas. Ada 3 aturan utama. Aturan pertama, identifikasi power drainers dan power chargers. Ambil waktu 15 menit dan sebuah kertas. Buat 2 kolom. Di kolom pertama, tulis penguras daya. Di kolom kedua, pengisi daya. Sekarang tuliskan, dengan jujur, aktivitas apa, orang siapa, dan lingkungan seperti apa yang membuatmu merasa lelah setelahnya? Mungkin rapat yang tidak produktif, teman yang selalu mengeluh, atau tempat yang terlalu bising. Itulah para greeners. Lalu di kolom kedua, tuliskan kebalikannya. Apa, siapa, dan di mana yang membuatmu merasa berenergi, ringan dan bersemangat? Mungkin ngobrol mendalam dengan satu sahabat, berolahraga, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan di alam. Itulah para chargers. Daftar ini adalah petamu. Tujuannya bukan untuk menghindari semua drainers, karena beberapa tidak bisa dihindari, seperti pekerjaan. Tapi untuk menyadarinya, sehingga setelah bertemu drainer, kamu tahu bahwa kamu harus segera mencari charger. Aturan kedua, jadwalkan waktu charging tanpa rasa bersalah. Ini terutama sangat penting bagi para pemilik baterai tipe I. Masyarakat seringkali memuja kesibukan dan sosialisasi. Menarik diri untuk menyendiri sering dianggap aneh atau malas. Ini adalah pola pikir yang salah. Mengisi daya bukanlah kemewahan, itu adalah keharusan. Jadwalkan waktu menyendiri di kalendermu sama pentingnya seperti kamu menjadwalkan rapat kerja. Blok 1 jam di sore hari untuk membaca buku. Ambil 30 menit setelah pulang kerja untuk diam di kamar mendengarkan musik sebelum berinteraksi dengan keluarga. Katakan tidak pada ajakan di akhir pekan jika kamu tahu bateraimu sudah menipis. Ingat, kamu tidak sedang menjadi antisosial. Kamu sedang melakukan perawatan strategis agar saat kamu bersosialisasi, kamu bisa memberikan versi dirimu yang terbaik, bukan versi 1% yang pemarah dan lelah. Aturan ketiga, belajar low power mode.
Akan ada saat-saatnya di mana kamu terjebak dalam situasi sosial yang menguras energi dan kamu tidak bisa pergi. Pesta pernikahan, acara keluarga besar, atau workshop seharian. Di saat seperti ini, aktifkan mode hemat daya. Sama seperti di ponsel, mode ini berarti kamu mengurangi aktivitas yang tidak perlu untuk menghemat sisa energi. Caranya, lebih banyak mendengar, lebih sedikit berbicara. Biarkan orang lain yang memimpin percakapan. Cari interaksi satu lawan satu. Daripada mencoba mengimbangi energi grup besar, fokuslah pada percakapan yang lebih tenang dengan 1 atau 2 orang. Ambil jeda sebentar, permisi ke toilet atau keluar sebentar selama 5 menit untuk mendapatkan kesunyian. Jeda-jeda kecil ini bisa sangat berarti. Tetapkan batas waktu, datanglah ke sebuah acara dengan niat yang jelas. Aku akan di sini selama 1,5 jam, setelah itu aku pulang. Ini memberikan kendali dan mencegah bateraimu terkuras sampai 0. Bro, mengelola energi adalah sebuah skill, sama seperti mengelola waktu atau keuangan. Kamu tidak bisa terus-menerus melakukan penarikan tanpa pernah melakukan setoran. Memahami cara kerja baterai sosialmu adalah langkah pertama untuk hidup yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Hentikan merasa bersalah karena kamu butuh waktu sendiri, atau hentikan merasa aneh karena kamu butuh keramaian. Sistem operasimu unik. Tugasmu bukanlah mengubahnya, tapi menghormatinya dan bekerja selaras dengannya. Saat kamu mulai secara sadar mengelola energimu, kamu tidak hanya akan merasa lebih baik, tapi kamu juga akan menjadi teman, pasangan, dan pekerja yang lebih baik karena kamu selalu berinteraksi dari kondisi baterai yang sehat, bukan dari sisa-sisa energi. Hormati bateraimu, maka ia akan memberikan daya untuk menjalani hidup yang luar biasa. Sekarang giliranmu. Tulis di kolom komentar, apa satu power charger atau pengisi daya andalanmu? Aktivitas apa yang selalu berhasil membuat bateraimu kembali penuh? Mari kita saling berbagi ide. Dan jika kamu kenal seseorang yang sering terlihat lowbat, bantu dia memahami dirinya sendiri dengan menekan tombol share. Tentu saja, jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update software bagi pikiran kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.